Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya satu kritik kecil aja rasanya nusuk banget, sementara puluhan pujian kayaknya lewat gitu aja? Nah, itulah yang akan kita bongkar kali ini, bias negativitas. Semacam setelan pabrik di otak kita yang bikin kita lebih fokus sama hal-hal yang buruk. Coba deh, bayangin. Kamu lagi ngejalanin hari yang asyik banget, semuanya lancar, mood lagi bagus-bagusnya. Terus tiba-tiba ada satu komentar negatif atau satu kejadian sepele yang nggak enak. Dan blam, rasanya semua hal baik hari itu langsung lenyap, ketutup sama satu momen jelek tadi. Familiar banget kan rasanya? Ternyata perasaan kayak gitu tuh ada namanya loh, bias negativitas. Sederhananya, hal-hal negatif, mau itu kejadian, informasi, atau emosi, punya cengkraman yang jauh lebih kuat di otak kita dibanding hal-hal positif. Jadi ini bukan cuma perasaan kamu aja, emang begitu cara kerja otak kita. Jadi, kenapa sih yang buruk itu rasanya lebih kuat? Yuk kita bedah alasannya dan kenapa satu pengalaman negatif aja bisa terasa begitu berat dan nempelnya lama banget. Para psikolog bahkan ngerangkum ini dalam satu kalimat yang simpel tapi dalam banget. Yang buruk lebih kuat daripada yang baik. Dan ini bukan cuma pepatah ya, ini adalah prinsip dasar psikologi yang udah dibuktiin sama banyak banget penelitian. Oke, terus dari mana datangnya program bawaan ini? Jawabannya, ini tuh warisan dari nenek moyang kita. Sebuah fitur evolusi yang mungkin udah nggak begitu relevan lagi di dunia modern. Coba deh kita bayangin hidup sebagai manusia purba. Buat mereka, super waspada sama ancaman itu soal hidup atau mati. Kalau mereka nggak sadar ada singa di semak-semak, ya udah, tamat. Tapi kalau mereka kelewatan buah beri, paling cuma lapar sebentar. Makanya, otak kita berevolusi buat memprioritaskan ancaman. Nah, di zaman sekarang, sisa-sisa mekanisme ini sering muncul jadi rasa cemas atau pesimisme yang nggak perlu. Mungkin kamu sekarang mikir, oh oke, ini ngejelasin kenapa aku suka kepikiran omongan pedes dari atasan. Tapi tunggu dulu, dampaknya ternyata jauh lebih besar dari itu. Bias ini nggak cuma ngerusak hari kamu. Yap, kamu nggak salah dengar. Dampaknya bisa segila itu. Bias yang sama yang bikin kita bete seharian gara-gara satu komentar negatif, ternyata bisa jadi salah satu pemicu perang. Ini kutipan beneran dari kanselir Jerman di tahun 1912. Waktu itu Jerman itu negara terkuat di Eropa loh, tapi para pemimpinnya saking fokusnya sama ancaman Rusia yang ternyata dilebih-lebihkan sampai mereka ngerasa masa depan itu suram banget. Ketakutan dan paranoia yang dipicu bias negativitas ini bisa melumpuhkan negara sekuat apapun. Sekarang, yuk kita dalemin lagi gimana caranya sebuah kecenderungan otak bisa lompat dari urusan pribadi ke konflik global. Gimana sih cara kerja bias ini di panggung dunia? Para ilmuwan politik udah nemuin 3 cara utama bias ini muncul dalam hubungan internasional. Para pemimpin itu cenderung melebih-lebihkan ancaman, jadi nekat banget buat menghindari kerugian dan lebih ingat sama kegagalan sejarah daripada kesuksesan. Wah, ini kombinasi yang bahaya banget. Yuk kita selami lebih dalam lagi gimana ketiga fenomena ini bekerja sama buat menciptakan persepsi dunia yang terdistorsi. Sebuah dunia yang kelihatannya jauh lebih berbahaya dari kenyataannya. Nah, kita bahas yang namanya penghindaran kerugian. Penelitian nunjukin kalau rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu jauh lebih kuat daripada rasa senang dapat sesuatu yang nilainya sama. Makanya kalau para pemimpin ngerasa bakal kehilangan sesuatu, entah itu wilayah, status, atau kekuasaan, mereka jadi berani ngambil risiko gila yang nggak akan pernah mereka ambil kalau tujuannya cuma buat dapat keuntungan. Dan ini nih yang bikin makin parah, menonjolnya kegagalan. Ada sebuah analisis klasik yang nemuin kalau 83% pelajaran sejarah yang dipakai sama para pemimpin itu datangnya dari kegagalan masa lalu. Mereka terobsesi gimana caranya biar nggak ngulangin kesalahan fatal di masa lalu. Sementara pelajaran dari kesuksesan diplomasi sering banget dilupain. Jadi, apa hasil akhirnya? Kita hidup di dunia di mana otak para pemimpin secara alami udah disetel buat ngelihat musuh lebih kuat dari aslinya, sekutu lebih lemah dari seharusnya, dan ancaman ada di setiap sudut. Ini kan resep sempurna buat saling curiga dan konflik. Oke, kita udah ngebahas dari level pribadi sampai global, serem juga ya. Sekarang kita tarik lagi ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa ngelawan setelan pabrik otak kita ini dalam kehidupan sehari-hari? Tenang, ada kok caranya. Kuncinya bisa diringkas dalam satu rasio sederhana ini. 5:1. Apaan tuh maksudnya? Dalam sebuah studi tentang hubungan, para psikolog nemuin fakta yang mencengangkan.
Kita butuh setidaknya 5 interaksi positif buat menetralkan dampak dari satu aja interaksi negatif. Ini nunjakin betapa beratnya bobot yang otak kita kasih ke hal-hal yang buruk. Jadi gimana cara ngelawannya? Ada 3 langkah praktis. Pertama, kenali. Pas kamu mulai ngerasa fokus ke hal negatif, marah, cemas, atau apapun, sadari aja. Kedua, bingkai ulang. Secara sadar, tanya ke diri sendiri. Oke, sisi positifnya apa ya? Apa pelajaran yang bisa diambil? Dan yang ketiga ini kuncinya, nikmati. Kalau ada hal baik terjadi, sekecil apapun, berhenti sejenak. Bener-bener rasain momen itu. Jangan biarin lewat gitu aja. Intinya gini, bias negativitas ini emang setelan bawaan kita, tapi bukan takdir kita. Dengan menyadarinya, kita bisa memilih untuk nggak ngebiarin dia ngendaliin hari kita, apalagi dunia kita. Jadi, saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Satu hal baik apa, sekecil apapun itu, yang bisa kamu pilih untuk difokuskan dan benar-benar dinikmati hari ini?